Halo, selamat datang di channel vlog Rumah Kopi Institute. Kali ini saya akan membahas masalah operasional. Di operasional itu ada berbagai macam SOP ya, termasuk SOP harian. Nah, di SOP harian ini saya tidak akan videonya untuk mempraktekkan ya, karena video mempraktekkan itu ada di setup awal. Jadi di materi SOP harian ini kita akan melakukan operasional harian mulai dari awal masuk sampai closing. Dan ini adalah alur-alurnya. Apabila ada tambahan nanti bisa ditambahkan sendiri. Karena ini berkaitan dengan tempat. Kalau tempatnya 2 lantai, 3 lantai, ya berarti SOP-nya tambah banyak. Karena ini SOP untuk 1 lantai. Jadi seperti ini, apabila kurang ya ditambahkan sendiri. Tapi ini adalah SOP dasarnya harian. Nomor kategori jenis SOP, PIC, dan penjelasan. Ya memang karena materi kita banyak, jadi nomor nggak saya tulis ya. Yang pertama, karyawan masuk, pastinya parkir ya. Parkir dulu. Nggak mungkin masuk langsung ini kecuali usaha kita di rumah, nggak pakai parkir. Karena mungkin usaha kita tempatnya nyewa atau tempatnya di luar dari rumah. Jadi parkir ya. Oke. Yang pertama kita buka kunci. Pintu dan jendela. Buka semua kunci ya. Pagar, pintu, jendela, lemari. Semua dibuka. Tidak ada yang terkunci. Karena takutnya nanti kalau ada operasional rame nyari kunci. Nah ini pengalaman kita ya. Selanjutnya kebersihan. Nah kebersihan ini saya nggak akan kasih video prakteknya ya, karena masing-masing tempat itu beda-beda. Dan di materi setup awal itu udah ada kebersihan. Ada namanya area produksi, ada nama area tamu, area halaman, dan area tanaman. Area produksi ya dibersihkan. Namanya juga baru masuk. Baru masuk langsung produksi, langsung prepare kerja ya. Ya kita bersih-bersih dulu lah. Itu alurnya yang bagus. Area produksi, bar, kitchen, kasir, sink, gelas, meja, bar, dan lain-lain. Itu kita bersihkan. Dilap, disapu, dipel. Area tamu, meja, kursi, lantai, atap, dinding, dan lain-lain. Disapu, dibersihkan. Ya paling enggak kebersihan ini 15 menit lah ya. Makanya kalau operasional jam 9, ya kita datang jam 8. Sampai jam 9, buka jam 9. Jam 9 baru datang. Ya itu namanya orang yang tidak menghargai waktu. Di Jepang orang menghargai waktu, di kita orang yang tidak menghargai waktu ya seperti itu. Makanya kita datang, kalau jam buka jam 9, jam 8 kita sudah datang, prepare, bersih-bersih 15 menit. Area tamu, area halaman, teras, taman, parkir, gazebo, dan lain-lain. Area tanaman, menyiram, dan merawat tanaman. Jadi customer itu datang dari depan, bukan dari belakang. Kalau dari belakang itu kos-kosan ya. Kalau dari depan itu customer datang dari depan. Depan itu harus bersih, harus sejuk, harus terlihat rapi. Harus terlihat rapi, bersih, sejuk, tenang. Tidak sampahnya jatuh berantakan. Terus belum lagi nanti parkirnya itu berantakan. Itu yang menghalangi customer untuk masuk. Jadi yang berantakan itu dibersihkan dan dirapikan. Karena ingat, customer datang dari depan, bukan dari atas, bukan dari bawah, ya, bukan dari belakang. Kecuali tadi saya bilang kos-kosan, ya, depannya kafe, belakang kos-kosan. Jadi area depan itu harus bersih, area dalam harus bersih. Selanjutnya adalah preparation. Kasir, bar, kitchen, waiter, general. Jadi kalau satu orang yang jaga, itu harus bisa semua prepare. Mulai dari kasir, HP kasir, printer, itu harus nyala, alat tulis, buku menu, semua siap. Bar, alat, mesin kopi, grinder, cup, seller, blender, itu harus siap semua. Kitchen, kompor, minyak, gas LPG, galon air, harus siap. Waiter, baki, nomor meja, tisu, menu aktif, harus siap. General, air listrik, sound TV, neon box, lampu, harus siap. Sip 1 memang berat,
Makanya 1 jam prepare. Kebersihan 15 menit, prepare 30 menit. Makanya kalau buka jam 9 jangan datang jam 9. 1 jam sebelumnya harus datang. Kalau misalkan bootnya itu masang tenda, ya sebelumnya. Paling enak ya kalau tempatnya di indoor, ya kita tinggal closing aja ya, prepare-nya sebentar. Kalau tempatnya outdoor, wow, prepare-nya bisa sejam 2 jam, jualannya cuma 2 jam. Lalu prepare kedua, setupnya kita bersihkan semua bahan alat produksi alat makan kita bersihkan. Jadi botol-botol dilap, sendok-sendok dilap, mesin-mesin dilapis semua. Electricity menyalakan semua listrik produksi maupun customer, ya menyalakan kayak kipas angin, AC. Kalau nggak ada customer ya nggak usah dulu. Ini electricity kayak blender, ya, terus mesin kopi, stop kontak. Lalu kita setup alat-alat, ya kita setup alat-alat dulu. Jadi kalau closing itu dimasukkan semua, kalau prepaid dikeluarkan semua. Kenapa harus dimasukkan kalau closing? Nanti di closing ya. Alat, lalu bahan, kita setup bahan-bahannya. Mulai dari kopi, susu, coklat, teh, makanan juga dari freezer dikeluarkan dulu, kayak ayam, daging, sayur, masak nasi. Oh ya, ini refill bahan, mengisi bahan yang habis dan membuat adonan. Tadi kayak makan minuman dulu ya, sirupnya habis ya kita masukkan sirup baru, kopinya habis ya kita kasih kopi baru. Nah, membuat adonan misalkan kayak tepung, kayak makanan ya, kayak tepung crispy, tepung cair, lalu adonan ya, saus dan lain-lain, dimasak, diangetin, boba. Lalu request order, cek barang-barang datang. Nah, ini request order juga penting. Karena kalau kita barang-barangnya belum datang, kita mau jualan apa? Masa sold out? Gak boleh sold out dalam jualan kuliner. Harus sesuai dengan menu. Kalau menunya 50, yang sold out hanya 1%. Ya sekitar 1-2 menu. Makanya harus konsisten kalau jualan. Menu harus lengkap. Jangan sampai kayak orang warung jualan soto, bakso, kare. Begitu orang datang, Mbak rawon, kare, kosong mas, adanya soto aja. Nah ngapain ditulis kalau kosong? Harusnya kan soto itu aja, soto ayam, udah jualan soto, satu produk. Nggak perlu pakai jualan-jualan lainnya. Itu membuat customer kecewa, sama kayak menu. Menu banyak, 50 menu. Tapi yang dijual cuma 3-4. Ngapain banyak-banyak menu kalau kita kosong semua barangnya. Jadi kita nggak boleh menggampangkan atau menggampangkan produk ya. Karena customer itu lihat di situ, lihat kita konsisten tidak terhadap menu. Kalau menunya sold out, ganti menu aja. Sold out bolak-balik. Mohon maaf ya, saya keras karena ini pengalaman pribadi saya terhadap karyawan saya yang sering sold out barangnya ya. Sehingga apa yang mau dijual, omsetnya menurun gara-gara sold out. Jadi kalau mau omsetnya rame ya sold outnya nggak boleh ada sold out. Jadi kita harus upselling, tawarkan barang-barang yang mudah rusak atau yang jarang laku. Selanjutnya adalah cek fisik. Nah, kita cek akhir area, bahan, alat, mesin, dan customer ya. Jadi kayak es batu sudah belum, galon air. Nah, itu yang sepele-sepele. Lalu grooming, penampilan. Nah, setelah kita prepare kan, kita pastinya kotor atau jelek atau belum dandan. Makanya kita perlu mandi, dandan, make up, bersolek, dan lain-lain. Memakai kaos dan apron, dan briefing. Nah, jadi intinya sebelum kita jualan, kita harus cakep, kita harus cantik, kita harus tampan. Karena customer itu gak suka dengan orang yang apa ya, orang yang jelek atau orang yang masih bau keringat. Kasih yang indah-indah, kasih yang nyaman, kasih yang
cantik-cantik, tampan-tampan. Lalu briefing. Kita briefing kalau satu orang nggak perlu briefing ya, kalau satu orang. Kalau 2 orang, 3 orang kita briefing. Kita bahas sold out apa, yang di upsell atau yang di push menunya apa, target, logbook, kesalahan, perbaikan, koreksi, update, upgrade, banyak sekali program kerja. Jadi di briefing itu kuncinya adalah di komunikasi. Kalau karyawan banyak itu jangan sampai kita karyawan banyak tidak bisa menghandle, membiarkan, menelantarkan, karena itu sama hanya kita menyia-nyiakan, membakar duit. Makanya kalau kita karyawannya misalkan 3 orang, 4 orang, ya harus banyak komunikasinya. Di training, di tes, tanya jawab. Lalu selanjutnya, kalau kita sudah cakep, sudah tampan, sudah wangi, sudah harum, promosi, membuat gambar atau mengedit gambar, upload ke sosial media, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ya, ini lihat materi promosi online ya. Broadcast atau promosi offline kayak brosur, papan, sudah rapi apa belum? Nah, jadi kalau kita sudah siap tempat kita, mulai dari depan itu udah bersih, udah sejuk, sudah harum, udah enak, dan bahan alat udah siap, SDM karyawan sudah siap, ya tinggal promosi atau tinggal customer datang sambil promosi mendatangkan customer. Lalu operasional. Pertama adalah greeting, menyapa customer. Selamat siang Pak, selamat siang Kak, selamat siang Bu. Standby dengan membawa HP. Jadi ini konsepnya adalah bayar di depan ya. Jadi kita standby bawa HP atau tab. Lalu kita memberikan menu dan menjelaskan menu. Nah, kita memberikan menu dan menjelaskan menu. Upselling, melakukan penawaran menu unik dan promo. Jadi kita harus banyak omong sebagai penjual. Kalau sebagai penjual ya banyak omong, bukan diem menawarkan, karena customer itu buta. Ya, jadi customer itu buta. Kita yang nuntun orang buta, kita arahkan. Sampai Anda jualan apa? Saya jualan kopi. Ini kopi yang enak, Kak. Oh, kalau pelanggan, nah kita harus tahu pelanggan lama, pelanggan baru. Kalau pelanggan lama mungkin, ini aku udah pernah yang lain. Nah, kalau pelanggan baru, mungkin kita arahkan, kita tuntun. Kalau pelanggan lama mungkin sudah kebiasaannya dia minumnya misalkan es kopi susu karamel. Ya udah, kalau mau di upselling yang lain ya boleh. Nggak nyoba Kak yang lain. Nggak Mbak, yang ini aja yang suka. Jadi kita harus tahu upselling itu untuk customer baru apa customer lama. Jadi ini di materi saya yang manajemen SDM, manajemen customer ya, ilmu psikolog. Lalu taking order, menghandle orderan. Jadi kita handle orderan sambil ngobrol ya, jangan sampai kita itu kayak robot diem ya. Makanya banyak sekali sekarang robot-robot ya, SDM akan digantikan robot ya, karena itu kalau kita tidak mempunyai humanity ya akan digantikan robot. Lalu input orderan, nah, kita masukkan menu ke dalam aplikasi kasir. Lalu repeat, mengulang kembali pesanan. Kakaknya pesan es kopi susu karamel ya, 1. Oh iya Kak, nah itu proses dealing, proses persetujuan. Lalu billing, memberikan pembayaran dan uang kembalian. Ini Kak ya, uangnya tadi 50.000, kembaliannya 35.000. Atau nanyakan pembayaran. Kakaknya mau bayar pakai cash atau non tunai, kita ada OVO, ada Dana atau ada Shopee Pay. Cash saja Kak, karena memang kalau kita cash itu ada kembalian gitu loh. Jadi arahkan customer itu ke non tunai. Jadi kita siap dengan barcode yang ada di promo akrilik, itu kita udah siap. Lalu service,
tunjukkan meja dan kursi. Kakaknya duduk di mana? Saya duduk di atas atau duduk di bawah. Ini kak nomor mejanya, nomor 10. Nanti kita antar minumannya, makanannya. Silakan ditunggu. Atau jika butuh bantuan bisa langsung ke kasir. Nah, jadi kita harus ada namanya closing service. Jangan sampai seorang sudah bayar terus kita cuekin. Kecuali rame, ngantri. Baru kita cuekin. Kalau sepi ya kita service, closing service yang baik. Lalu produksi, cek order. Nah, ini untuk bagian produksi. Setelah dia memesan minuman es kopi susu karamel, kita lakukan cek order. Benar gak es kopi susu karamel? Oke, kita first in first out. Yang pesan dulu itu yang kita buatkan dulu. Yang pesan belakangan ya dibuat belakangan. Jangan sampai kebalik. Nanti dikomplain sama tamu habis-habisan. Lalu mixing atau cooking, memasak atau membuat minuman. Speed, kecepatan. Nah, banyak karyawan baru. Kenapa kok karyawan baru itu lama buatnya? Ya karena belum terbiasa. Jam terbangnya kurang. Makanya harus dilatih terus. Yang pertama, untuk karyawan baru ya kuasai produk dulu. Hafalin menu itu, hafalin resep. Baru kalau kita sudah hafal menu, udah resep, udah paham, silakan kalau mau di bagian masak atau bagian barista. Kalau belum hafal, taruh di waiter, taruh di pelayanan. Karena di pelayanan itu tidak ada menghafal atau memahami. Tapi jangan lama-lama, paling nggak 1 minggu harus hafal. Sementara sambil hafal minuman makanan, ya kamu di waiter dulu, di pelayan dulu. Nanti kalau kamu udah bagus, baru saya taruh di produksi. Jadi operasional itu ada produksi, ada servis, testing. Setelah minuman makanan udah siap, kita incipi dulu makanan minuman itu. Karena kita itu jualan produk gitu loh. Contoh kayak jualan handphone. Saya pernah lihat jualan handphone pabriknya Xiaomi. HP-nya itu dibanting, ditumbuh. Jadi kalau nggak kuat, itu termasuk produk gagal. Kalau kuat, dilanjut ke dosbook. Sama kayak makanan. Makanan minuman yang dipesan dan dimakan atau dirasa oleh customer, itu harus kita merasakan dulu. Oh ya, ini minumannya pas, tidak terlalu manis, tidak terlalu kurang gula. Oh, makanan ini pas, tidak terlalu asin, tidak terlalu manis. Jadi apa yang diminum kita, itu yang akan diminum customer. Apa yang dimakan kita, ya itu dimakan customer. Jadi kalau kurang pas ya koreksi, tambahin. Lalu plating, garnish, hias makanan minuman dalam sebelum disajikan. Ingat, sekarang banyak orang pesan makanan itu difoto. Nah, kalau kita itu tidak ada hiasan di gelas atau di piring, maka customer akan biasa aja. Malu aku diupload. Nanti kalau jelek nanti komen kamu di mana kok jelek gitu fitunya. Jadi harus terbiasa dengan plating dan garnish. Plating untuk makanan, garnish untuk minuman sebelum disajikan. Supaya itu termasuk secara nggak langsung itu promosi sosmed to sosmed. Jadi promosi itu akan dipromosikan orang lain atau direkomendasikan. Makanya harus ada plating dan garnish. Lalu guest place, menyiapkan peralatan makan minum seperti sendok, gelas, sedotan. Itu alat bantu makan. Nah, sekarang kamu jadi customer. Makan, gak ada sendok garpunya. Kamu marah nggak? Ya marah. Minum, gak ada sedotannya. Kamu marah nggak? Ya marah. Tergantung ya. Ada yang food word ya. Word green ya, green word. Harus sampah, mengurangi sampah. Ya tanya dulu. Jadi intinya orang makan minum kalau nggak ada sendok, nggak ada sedotannya ya marah. Take order, memberikan pesanan kepada waiter. Kalau nggak ada waiter ya diberikan sendiri. Membersihkan peralatan yang telah dipakai menjadi bersih, cleaning. Miss and plus, menyuci dan mengembalikan peralatan kembali bersih seperti semula. Jadi datang bersih, pulang bersih. Ya. Sebelum dipakai bersih, sesudah dipakai bersih. Itu sudah moto orang dunia hospitality, dunia jasa.
Datang bersih, pulang bersih, habis dipakai dikembalikan lagi. Itu moto orang dunia hospitality seperti itu. Jadi tidak ada orang yang sembrono dalam kerja. Jadi apa-apa kalau sudah dipakai, sudah bekas, itu harus dibuat baru. Itu sudah motonya. Ini masuk industri dunia perhotelan. Jadi kalau Anda mau bekerja di dalam dunia service, dunia food and beverage, service, hospitality, itu masuk dunia pariwisata. Di bawahnya pariwisata adalah perhotelan. Jadi sudah tahu kan, kalau kita buat minuman, makanan, kita kembalikan. Iya, karena kita nggak ada pembantu. Iya kalau di rumah ada pembantu. Bi, kembalikan piringnya, cuci. Atau ibu kita. Nah kita ini kerja. Kerja itu kita dibayar. Kecuali kalau di rumah ada pembantu. Kita bayari pembantu. Ya pakai apa? Ya pakai kerja. Ya sama aja. Berikan contoh yang baik pada diri sendiri. Selanjutnya adalah service ke customer. Pertama greeting. Selamat siang kak. Ini makanannya. Ini minumannya. Mention menyebut nama minuman. Ini minumannya es kopi susu karamel kak. Ini makanannya fresh. Kita sebutkan. Karena customer itu lupa apa yang dipesan dia. Oh, aku tadi pesan apa ya? Lupa ya. Maklum udah tua. Lalu take order. Memberikan minuman atau makanan sesuai pesanan customer. Kalau bisa dari sebelah kanan. Jangan kiri. Nggak sopan. Kecuali kalau memang tidak resmi. Ya boleh dari kiri. Tapi kalau bisa dari kanan. Cek order. Mengecek orderan customer. Oke. Kalau makanan minumannya sudah diberikan. Kita cek. Lalu close service menanyakan kembali pesanan sebelum kembali ke area produksi. Jadi gimana kak, makanannya sudah lengkap semua, sudah keluar semua, sudah di sini, ada lagi butuh bantuan kami? Oh gak ada. Baik, terima kasih, saya tinggal dulu. Kalau kakaknya butuh bantuan bisa langsung ke kasir kami ya, atau bisa panggil waiter kami. Baik, terima kasih. Nah itu close service. Lalu kalau packaging, kalau bungkus, nah kalau bungkus itu Gesaplis ya, siapkan peralatan untuk packaging, sendok plastik, kartu plastik. Jangan sampai ketinggalan. Jangan disepelekan. Kita itu harus benar-benar smart. Harus benar-benar cerebrofit atau daya ingatnya harus kuat. Jangan kita itu miskomunikasi atau menyepelekan. Sekali kita salah di hadapan customer, kita akan di mata customer itu kita juga akan selalu salah. Kalau kita sekali benar, kita akan dibenarkan. Selalu benar. Makanya jangan sampai harus ada yang salah, harus perfect, sempurna. Ya namanya juga customer. Beda zaman dulu, belum ada saingan. Zaman sekarang saingannya banyak. Oh di sebelah saya itu kompetitor saya itu kok bagus rame ya. Iya karena mereka teliti. Mereka sangat cerdas. Tempat kamu, karyawanmu masih banyak yang salah ngasih sendok, belum ngasih sendok, masih banyak kesalahan. Makanya kita sebagai sumber daya manusia itu harus berpikir cerdas, harus berpikir rasional, realita. Daya ingatnya harus kuat. Jangan kebanyakan pikiran. Jangan galau dan bimbang. Harus fokus sama pekerjaannya. Closing. Oke. Clear up. Second order. Menawarkan menu kepada customer. Membersihkan dan mengambil piring gelas kotor. Membersihkan meja dan melap besi. Termasuk membersihkan bawah meja. Jadi kalau ada customer masih di situ, sedangkan makanannya habis, ya kita ambil piring kotornya, kita kembalikan lagi ke psikolog kita. Kalau kita ke kafe, restoran, makanannya itu ada tulang-tulangnya, bekas-bekas makanan kita, jorok nggak, jijik nggak? Ya jijik. Kalau ada yang mengambil, seneng kita sebagai customer. Makanya kita sebagai orang yang kerja di dunia pariwisata dan perhotelan itu kita paham, oh iya makanannya selesai, saya ambil piringnya. Jangan kita itu duduk-duduk kerjanya atau hanya ngobrol sama teman kerjanya. Jadi kita itu harus cek, kita harus keliling, kita harus rolling, keliling ke customer itu. Harus kebiasaan aktif, bukan pasif. Jangan niru usaha UMKM atau usaha ke bawah.
yang hanya duduk standby nunggu orderan. Kita itu lihat kalau mau belajar itu lihat yang kelasnya kelas atas. Mereka pakai dasi kupu-kupu, mereka pakai ini, nggak lihat film James Bond atau apa. Oh seperti itu ya. Iya. Jadi orang kaya itu senang dengan pelayanan yang kaya. Dan orang miskin itu ya nggak senang dengan pelayanan yang miskin. Jadi maksudnya sedikit. Yaitu orang miskin. Orang kaya senang dengan pelayanan yang banyak. Iya. Makanya kalau kita misalkan di kelas bawah mau belajar itu gampang. Lihat kelas atas. Dan kelas atas gak mungkin lihat kelas bawah. Mereka pasti lihat di atasnya lagi. Makanya kita jangan puas. Oke, selanjutnya kita cleaning area closing ya. Kita bersihkan area bar kitchen semua. Lalu kita masukkan alat-alatnya. Kita masukkan bahan-bahannya, kulkas, freezer ya. Itu di materi produksi ya. Maintenance bahan, perawatan bahan. Nah, intinya kalau kita sudah closing, alat-alatnya dimasukkan ya. Supaya alat-alat itu tetap steril. Tidak diacak-acak tikus atau tidak berantakan. Dan bahan-bahan dimasukkan sesuai perawatan alatnya. Yang pertama bisa masuk suhu ruangan, ada freezer, ada kulkas, dan lain-lain. Lalu kita maintenance bahan, mana bahan yang mudah basi. Ya, kita harus buang kalau yang mudah basi. Jadi kita harus tahu bahan merawat bahan. Ini masuk ke materi SOP produksi ya nanti. Lalu inventory, kita hitung stok fisik. Orang jualan itu ada stok awal, ada stok akhir. Saya awalnya jualan 2 buku dan closingnya, tutupnya tinggal 1 buku karena terjual 1 buku. Sama orang jualan itu juga harus punya namanya matematika. Jadi harus tahu perhitungannya dan fisiknya. Lalu SR, request order. Melakukan request order. Jadi barang-barang yang habis itu kita request supaya terpenuhi kembali dan kita bisa jualan. Kalau kita nggak request, siapa yang mau beli? Sold out. Balik lagi ke tadi, materi sold out tadi. Lalu electricity, mematikan semua lampu, peralatan elektronik, kecuali kulkas, freezer ya. Jadi jangan sampai nanti stop kontak, ya terutama stop kontak untuk mesin-mesin yang dayanya besar itu harus dilepas. Contoh mesin kopi dan lain-lain. Karena kadang stop kontak kita itu tidak sesuai dengan peralatan elektronik kita. Misalkan stop kontak kita itu hanya mampu daya di bawah 1000 watt. Mungkin kabelnya kabel serabut. Sedangkan mesin kopi kita itu 1200, 1500. Yang mungkin butuh kabel kawat. Lama-lama kayak gitu, nyunyut. Nyunyut itu apa ya istilahnya? Gosong. Dan kongslet. Takutnya kalau ada percikan api, kok bisa kebakaran. Kalau sudah kebakaran, habis harta kita. Iya kalau diasuransikan. Kalau nggak diasuransikan, gimana? Ya hutang. Nggak ada hutang, malah buntung. Makanya semua peralatan elektrik harus dimatikan. Kecuali listrik, freezer, dan kulkas. Mungkin kita bisa pakai timer supaya menghemat merawat dan juga menjaga mesin-mesin kita dari bahaya kebakaran dan juga menjaga perawatan mesin kita. Makanya pakai stop kontak timer. Dan itu kita harus paham sebagai owner atau karyawan. Ini fungsinya untuk alat elektronik kita ini jangka panjang, bukan jangka pendek. Makanya kita buat stop kontak timer. Selanjutnya, kunci. Kunci semua pintu dan jendela. Ya, biar nggak ada maling. Safety dan security. Memastikan semua aman dari pencuri, kebakaran, banjir, dan lain-lain. Cek akhir. Mengecek semua peralatan, area bahan, dan lain-lain terakhir. Jadi kalau ada gelas kotor, ya langsung dicuci. Kalau ada bahan ini terbuka, ya ditutup.
cek fisik, mengecek area total sebelum meninggalkan tempat kerja. Dan terakhir, pulang di parkiran. Nah, seperti itu untuk SOP harian. Memang panjang, banyak, detail, karena kita itu mengajarkan yang baik, mengajarkan step-step yang baik. Gunanya materi kita seperti ini, ya. Karena saya bilang untuk paket usaha itu kita bukan beli putus, tapi beli kelanjutan. Karena kalau sudah buka 30% itu hanya teknis atau produk, 70% adalah non teknis alias operasional, data dan promosi. Jadi banyak yang gagal usaha itu karena dia nggak paham tentang non teknis. Baik, sekian dari kami, sampai ketemu di video selanjutnya.